dengan serempak. Dengan satu hati, kami umat-Mu Tuhan menyanyikan nyanyian nubuatan. Transformasi pasti terjadi. Dari surga turun ke bumi, kemuliaan tiada taranya. Allah datang melawat negeriku, karena seruan doa umatnya. Gunung-gunung dan lembah-lembah, sungai serta tanahnya bersuka. Penduduknya di desa dan di kota, semua akan menjadi orang yang benar. Sukacita pujian di rumah-rumah dan tarian di jalan-jalan. Kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku. Sukacita pujian di rumah-rumah dan tarian. Haleluya, puji nama Tuhan. Selamat pagi saudara kekasih di dalam Tuhan. Selamat kita berbakti pada saat pagi hari ini di rumah Tuhan. Kita mau siapkan hati kita pada saat pagi hari ini. Saya ucapkan juga selamat datang kepada Ibu Pendeta Rini Tolego dan Bapak Pendeta Simon Tehu Piori. Selamat datang, kiranya Tuhan memberkati. Silakan jemaat untuk berlutut dengan kasih Tuhan. Ibu Rohani akan membuka ibadah kita pada saat pagi hari ini. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kesempatan pagi hari yang indah ini ya Bapa, kami mengucap syukur berterima kasih kepadamu, di mana kami boleh rasakan akan kebaikan kasih anugerah Allah yang luar biasa Kau sudah nyatakan di dalam setiap kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, kesempatan ini kami mau pakai hanya untuk memuliakan nama-Mu sebagai rasa ucapan syukur dan terima kasih kepadamu, karena tidak ada yang dapat kami buat untuk membalas segala kebaikan Allah yang sudah Kau nyatakan bagi kami. Bapa yang baik, saat ini sebelum kami masuk lebih jauh lagi di dalam hadirat-Mu, kami mohon ampun atas segala salah dosa pelanggaran kami ya Bapa. Biar lewat pengampunan-Mu Engkau melayakkan kami semua, Engkau perkenankan kami untuk masuk lebih jauh lagi di dalam hadirat-Mu. Bapa yang baik, kami mohon akan pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu di dalam acara ibadah ini. Kami serahkan sepenuhnya dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biar kuasa Roh Kudus-Mu yang memimpin kami semua Tuhan. Hadirat Allah hadir di tengah-tengah perhimpunan kami ya Bapa, untuk menyatakan kuasa kemuliaan Allah. Mujizat Allah hadir bagi kami Tuhan, sehingga kami yang hadir, kami pulang membawa segala yang baik daripada-Mu. Damai sejahtera sukacita Allah mengikuti kami ya Bapa. Bahkan lewat kebenaran firman-Mu, Engkau terus semakin memperkuat dan memperteguh iman percaya kami. Kami semakin mengasihi akan Engkau. Terima kasih Bapa yang baik. Pakai setiap pelayan-pelayan, terlebih hamba-Mu yang akan melayani pekerjaan-Mu pagi hari ini. Sembunyikan mereka semua di belakang salib-Mu, biar hanya nama-Mu saja yang semakin dipermuliakan. Mari Bapa, Engkau yang senantiasa Tuhan bertahta di atas setiap puji-pujian kami Tuhan. Apa yang kami persembahkan semua boleh menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, sertai umat-umat-Mu yang mungkin masih di dalam perjalanan. Tibakan mereka dengan segala selamat yang daripada-Mu, untuk kami boleh sama-sama berbuat bakti bagi hormat nama-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami mulaikan acara ibadah ini, beralaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Amin, haleluya, puji nama Tuhan.
Saya ucapkan sekali lagi selamat pagi Bapak Ibu Saudara kekasih. Mari kita mau siapkan hati kita pada saat pagi hari ini. Kita mau persembahkan ucapan syukur kita pada saat pagi hari ini kepada Tuhan. Karena Dia Allah yang begitu baik dalam kehidupan saudara dan saya. Kalau saudara dan saya pun sampai saat ini masih ada, semua hanya karena kemurahan Tuhan. Untuk itu Dia layak menerima setiap pujian penyembahan kita pada saat pagi hari ini. Puji nama Tuhan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah
pada saat pagi hari ini kita mau bersuka cita di dalam Tuhan. Kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Dia Allah yang layak kita sembah, Dia Allah yang layak kita puji, kita tinggikan. Haleluya, haleluya, aku memuji-Mu Tuhan. Amin. Haleluya Yesus. Amin Tuhan. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Amin. Kasih setianya, kasih setianya. Amin. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Amin. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap bersyukurlah. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Amin. Tuhan Yesus baik, saudara. Haleluya. Saudara percaya Tuhan Yesus baik? Lambaikan tanganmu, katakan Tuhan Yesus baik. Bagi Bapak Ibu saudara kekasih yang mungkin tidak sanggup untuk berdiri, silakan duduk. Tapi yang masih sanggup, kita mau tetap berdiri. Kita mau sambung pujian kita. Engkau baik, teramat baik. Haleluya. Amin. Hadapan kemurahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat
Inilah saatnya saya buka ruang kesaksian bagi saudara yang ingin menyaksikan cintanya Tuhan. Mungkin ada kesaksian atau lewat pujian, silakan untuk maju ke depan. Ada saudara yang ingin bersaksi? Saya percaya banyak kesaksian, karena setelah sekian lama kita baru beribadah kembali. Ada kesaksian pada saat pagi hari ini. Mari kita gunakan itu untuk menyaksikan kebesaran kasih cintanya Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Ada saudara? Belum ada, mungkin belum ada, tapi saya percaya minggu depan saudara bisa menyaksikan cintanya Tuhan. Karena waktu berjalan terus, kita mau siapkan hati kita mau siapkan pikiran kita. Sebentar kita akan diberkati lewat kebenaran. Oh maaf, terima kasih. Pertama saya bersyukur kepada Tuhan di pagi hari ini. Kemarin saya ke Bandung melihat anak dan cucu, tiba dengan selamat. Kebenaran Bapak Gembala meminta Rini Giovanna untuk melayani. Terima kasih juga untuk Bapak Gembala Pak Yohan, Ibu Mona, atas kesempatan yang dipercayakan kepada Rini Giovanna. Saya satu angkatan dengan Bapak Gembala tahun 2000. Jadi sudah 20 tahun, 22 tahun. Ya, saya bersyukur kepada Tuhan sampai sekarang saya masih diberi nafas, kehidupan, kekuatan, anugerah daripada Dia, Tuhan kita yang hidup. Saya juga pernah 4 tahun lalu kena serangan jantung. Sudah dokter katakan udah parah, tapi untuk Tuhan lain maksud Tuhan. Tuhan masih memberikan saya kesempatan hidup sampai hari ini. Ini semua karena kasih anugerah Dia. Yang perlu kita sembah, kita puji, kita agungkan. Kalau tanpa Dia kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi selama kita masih hidup, ya kita rajin-rajinlah menyembah, memuji, mengucap syukur kepada Dia. Karena tidak bisa apapun yang kita lakukan, hanya dapat memuji, menyembah. Karena Dia patut disembah, karena Dia patut diagungkan, dimuliakan. Itulah kesaksian saya yang pendek. Terima kasih atas kesempatan ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Berikan Tuhan. kemuliaan buat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kalau kita semua sampai saat ini boleh ada, itu karena Tuhan Yesus baik. Haleluya. Masih ada saudara? Kalau tidak ada, kita memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Sebelum nanti kita akan diberkati lewat kebenaran firman-Nya. Silakan tugas persembahan untuk ke depan. Amin. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya.
mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, bukan melihat Dia jadikan semua. Kita mau angkat pujian ini dengan sungguh dari awal. Haleluya. Tak selalu Tuhan menjawab doa, amin. Namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, bukan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Engkau mendengar lebih dari yang kami doakan, Tuhan. Engkau menjawab setiap doa permohonan kami lebih dari yang kami harapkan. Dengan cara-Mu yang ajaib, di waktu-Mu yang ajaib, Tuhan. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Dengan kasih Tuhan, mimbar saya serahkan kepada Ibu Lili. Dengan caranya di waktu yang tepat, bukan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, bukan melihat Dia jadikan semua. Bukan melihat Dia jadikan Terima kasih. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah dan kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus. Pertama, saya seorang hamba Tuhan yang melayani di GPDI Haleluya Cimahi bersama suami. Ya, saya juga berterima kasih kepada Bapak dan Ibu Gembala yang ada di tempat ini, yang begitu luar biasa menyambut kedatangan kami, yang sudah seperti kakak rohani saya sendiri. Saya mengucapkan terima kasih, biarlah Tuhan membalaskan berlipat kali ganda. Bapak Ibu Saudara, saya kalau sampai berdiri saat ini untuk melayani Tuhan, terlebih memberitakan firman Tuhan, ya itu bukan karena kekuatan saya, tetapi semata-mata itu hanya karena kekuatan yang dari Tuhan, kasih yang daripada Tuhan. Ya, biarlah firman Tuhan saat pagi hari ini bukan hanya menguatkan saudara, tetapi saya sendiri, ya, sebagai hamba Tuhan yang memberitakan firman-Nya. Puji nama Tuhan, kita akan langsung saja buka di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-11. Kita akan lihat di sana, kita baca ayat ketiga, keempat,
Kalau tidak keberatan, kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Ayat ketiga, keempat, keenam, 14, 15 dan ayat 21. Ya, saya baca ayat ganjil, saudara ayat genap. Nanti ayat 21 kita baca bersama-sama. Puji nama Tuhan. Injil Yohanes pasal 11 ayat yang ketiga. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Saudara. Ayat 6, namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Ayat 14. Ayat 15. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Ayat 21 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, tentu kita sudah sering mendengar cerita tentang Lazarus ini yang dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Ya. Kalau kita melihat di ayat 21 dikatakan, maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Ya. Bapak Ibu Saudara, pada saat ini saya ingin mengajak kita semua agar kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, yang sudah ditebus oleh darah Yesus, memiliki satu persepsi yang benar di hadapan Tuhan. Ya. Ketika Marta mengatakan, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, pasti saudaraku tidak akan mati. Saudara, dengan kata lain Marta mengatakan, Tuhan, engkau terlambat datang. Ya. Dengan kata lain dia mengatakan, Tuhan, mengapa Tuhan lamban? Mengapa Tuhan tidak ada di saat-saat waktu yang terdesak, saudaranya sakit, bahkan Lazarus dikatakan adalah seorang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Tetapi ketika dia sakit, justru Tuhan tidak ada. Makanya Marta mengatakan, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Ya. Bapak Ibu Saudara, mungkin ini bisa terjadi dalam kehidupan kita. Ya. Seringkali kita datang kepada Tuhan dengan membawa segala keterdesakan kita. Ya, kita ingin ketika kita ada di dalam proses yang berat, pergumulan yang berat, kita ingin Tuhan hadir saat itu. Kita ingin Tuhan cepat-cepat menyelesaikan apa yang kita rindukan. Tapi kenyataannya Bapak Ibu Saudara, seringkali Tuhan tidak memberikan respon. Ya, bahkan dia terdiam. Ya, Bapak Ibu Saudara. Di saat-saat kita membutuhkan Tuhan, justru kenyataan yang kita hadapi berbalik, Bapak Ibu Saudara. Ya. Seperti Marta mengatakan demikian. Dan Lazarus ayat 3 yang sakit ini adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mendengar orang yang tidak terlalu kita kenal, kita mungkin akan biasa-biasa aja, yo cepat sembuh ya, Tuhan jamah. Tetapi kalau kita mendengar seorang yang kita kasihi sakit, tentu kita sebagai orang yang mengasihi akan cepat-cepat datang menjenguk orang tersebut. Ya. Tetapi kenyataan yang dihadapi oleh Lazarus, Maria dan Marta, dikatakan Lazarus begitu dikasihi oleh Tuhan Yesus. Tetapi kenapa Tuhan tidak ada di saat-saat yang genting yang mereka inginkan? Seringkali mungkin kita bertanya, Tuhan, bukankah engkau mengasihi saya? Tapi kemana ketika engkau, Tuhan? Ketika hamba, ketika saya dalam proses yang berat, ketika kami membutuhkan pertolonganmu, kenapa engkau tidak datang? Bapak Ibu Saudara, ya.
Saya yakin dan percaya setiap apapun tindakan yang dilakukan Yesus terkecil sekalipun, itu memberikan satu kebaikan bagi saya dan saudara. Ya. Dan dikatakan di sana, ketika Yesus mendengar itu ayat 4, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Bapak Ibu Saudara, ketika kita datang dengan membawa realita hari ini, ya, kita lihat di sana Tuhan menyodorkan realita masa depan. Mereka berpikir ini sudah akhir. Maria Marta berpikir ini sudah selesai, sudah habis ini Tuhan. Tapi Tuhan berkata, siapa yang bilang habis? Ya, Bapak Ibu Saudara. Ya, tadi di ayat ke-21, Marta seperti mengungkapkan, Tuhan engkau lambat, engkau lamban. Bapak Ibu Saudara, ketika kita datang dengan membawa realita hari ini, Tuhan tidak bisa dibatasi oleh realita hari ini. Karena Dia adalah Tuhan masa depan. Dia adalah Allah masa depan. Dia Allah masa lampau, Allah masa sekarang, dan Dia Allah masa depan. Apa yang saudara bawa hari ini kepada Tuhan, mungkin kita seperti Marta dan Maria. Kita tidak melihat Tuhan bekerja dan berbuat apa-apa. Kita sudah putus asa dan menyerah. Tetapi yakin dan percaya ketika kita tidak mendapat jawaban doa, Dia adalah Tuhan, Dia adalah Allah yang hidup, yang jauh melebihi saya dan saudara, memikirkan dan memberikan pertimbangan yang jauh lebih baik dari kita sebagai manusia. Dia tahu ke depan apa yang terbaik buat saya dan saudara. Ya. Waktu saya khotbah 2 bulan lalu di Cimahi, seringkali kita berdoa inginnya Tuhan kabulkan, jawab doa kita. Tapi saudara, pernahkah kita berpikir dan bersyukur ketika Tuhan tidak menjawab doa saya dan saudara? Pernahkah kita bersyukur? Saya yakin kalau kita berdoa Tuhan tidak jawab, ya, itu ada hal yang lebih baik yang Tuhan ingin kerjakan. Ya, tadi lagu terakhir sangat pas dengan ayat ini. Saya berdoa, Tuhan apa yang harus saya bawakan? Ada 3 bahan. Apa Tuhan? Tapi Tuhan katakan ini, Bapak Ibu Saudara. Ya, begitu luar biasa Tuhan memberikan dan melatih kita sebagai anak-anak Tuhan. Bukan hanya kita sebagai iman Kristen yang hanya mengharapkan mujizat dan mujizat, Bapak Ibu Saudara. Ya. Ketika kita berdoa Tuhan langsung jawab. Ketika kita meminta Tuhan langsung jawab. Bapak Ibu Saudara, terkadang dan seringkali iman bertumbuh justru dari penderitaan. Sebab tidak ada kemuliaan, 1 Petrus 1 ayat 7, yang tanpa penderitaan. Ya, justru ketika kita ditawarkan berbagai-bagai hal, Tuhan mengabulkan. Seringkali iman kita tidak kokoh, tidak teguh, tidak kuat, Bapak Ibu Saudara. Ya, untuk itu dikatakan Yesus sengaja, Bapak Ibu Saudara, ayat 6. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Ya, sudah terdesak, tetapi dia sengaja tinggal 2 hari lagi. Ada faktor kesengajaan. Berarti bukan Tuhan tidak tahu, Tuhan tahu Lazarus sakit. Ya. Apalagi Lazarus adalah seorang yang ia kasih, tetapi Tuhan sengaja, ya, tidak datang saat itu, Bapak Ibu Saudara. Di ayat, kalau tadi dikatakan bahwa penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi di ayat 14 dikatakan karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Bapak Ibu Saudara, ketika kita baca ayat 4 dan ayat 14, ya, Tuhan katakan penyakit itu tidak akan membawa kematian. Di ayat 14, Lazarus sudah mati. Seringkali asumsi yang timbul, Tuhan sepertinya pelin-pelan. Kemarin bilang Lazarus tidak mati, tetapi sekarang bilang Lazarus sudah mati. Bapak Ibu Saudara pernah ada di titik ini? Ya, kita berasumsi Tuhan pelin-pelan. Kenapa Tuhan berubah-ubah, Bapak Ibu Saudara? Ya. Tetapi di ayat 15, ini kuncinya, Bapak Ibu Saudara.
Ketika kita datang dengan realita hari ini, saya katakan tadi Tuhan menyodorkan realita masa depan. Ketika kita sudah mengerti tentang apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, saatnya Dia terlibat dan Dia bekerja. Bapak Ibu Saudara, ayat 15. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita sekarang pergi kepadanya. Bapak Ibu Saudara, dikatakan sebab demikian lebih baik bagimu. Ya, saya katakan supaya kamu dapat belajar percaya. Percaya berasal dari kata pisteo, Bapak Ibu Saudara, ya, yang berarti mempercaya Tuhan, berkomitmen whatever takes. Apapun yang terjadi, memiliki keyakinan yang teguh, kepercayaan kepada Tuhan. Ya, jadi bagi Tuhan, Bapak Ibu Saudara, untuk menyembuhkan dan membangkitkan Lazarus, itu satu hal yang mudah. Kalau kita membaca ayat-ayat selanjutnya, Yesus hanya berkata, Lazarus keluarlah. Ya bangkit Bapak Ibu Saudara. Tetapi ada hal yang jauh lebih penting yang Tuhan ingin urus dalam hidup saya dan saudara, yaitu mempercayai Dia dengan keyakinan yang teguh di dalam Tuhan. Ketimbang ketika kita minta permen, Tuhan kasih permen. Kita minta gula, Tuhan kasih gula. Ketika permen habis, kita berteriak lagi Bapak Ibu Saudara. Tetapi ketika jawaban itu tidak kita dapatkan, dapatkah kita belajar percaya, pisteo kepada Tuhan? Ya, itu yang Tuhan inginkan. Biarlah kita membangun pisteo dalam kehidupan saya dan saudara. Itu satu hal yang tidak mudah. Tetapi jika kita masuk dalam level itu Bapak Ibu Saudara, kita akan mengerti apa yang maunya Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Ketika bangsa Israel juga ada di padang gurun, mereka berkali-kali menyaksikan mujizat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Mereka mau minta makan, Tuhan kasih mana. Minta daging, Tuhan kasih burung puyuh. Minta air, Tuhan begitu mudah memberikan mereka air di padang gurun. Tuhan menjadi tiang awan dan tiang api dalam hidup mereka. Tetapi apakah mereka menjadi pisteo terhadap Tuhan? Tidak Bapak Ibu Saudara. Angkatan pertama yang menerima janji Tuhan, angkatan pertama juga yang tidak pernah menyentuh tanah perjanjian. Karena apa? Karena mereka tidak membangun pisteo kepada Tuhan. Ya. Berkali-kali saudara, sepatu yang mereka pakai 40 tahun tidak rusak. Itu harusnya menjadi dasar untuk mereka percaya kepada Tuhan dengan teguh. Tetapi sekali lagi mereka tidak pisteo kepada Tuhan. Ketika Tuhan menampakkan mujizatnya berkali-kali, mereka tetap bersungut-sungut dan tidak melihat Tuhan sebagai pribadi yang sangat mengasihi mereka. Sehingga mereka gagal Bapak Ibu Saudara. Ya, keras kepala. Ya Bapak Ibu Saudara, untuk itu Tuhan ingin agar saya dan Bapak Ibu membangun pisteo dalam kehidupan kita. Ya, agar kita tidak menjadi orang-orang yang gampang Bapak Ibu Saudara. Ketika beban masalah proses itu datang, kita tidak gampang menyerah. Kita tidak gampang putus asa, kita tidak gampang kecewa, kita tidak gampang lari kepada dunia dan meninggalkan Tuhan. Tetapi menjadi anak-anak Tuhan yang dewasa di dalam iman, berkualitas, ya seperti Kristus Bapak Ibu Saudara. Jadi ketika penderitaan itu datang, ya berbahagialah 1 Petrus dikatakan. Kalau kamu ada dalam berbagai-bagai pencobaan, itu hanya seketika Tuhan katakan. Ya, berbahagialah karena kemuliaan yang kita dapat tidak sebanding dengan penderitaan yang kita alami sekarang. Ya, kalau sekarang kita memberikan puji-pujian, hormat, kemuliaan kepada Tuhan, tapi saatnya nanti Bapak Ibu Saudara, pada hari Yesus menyatakan dirinya, kita akan diberikan hormat, puji-pujian dan kemuliaan dari Dia. Ya, bukankah itu awesome Bapak Ibu Saudara? Itu luar biasa. Ketika Tuhan sendiri yang memuji saya dan saudara, ya, maka itu bentuk Tuhan mengasihi kita adalah ketika kita diizinkan melewati berbagai-bagai penderitaan dalam hidup ini, ya Bapak Ibu Saudara. Saya akan sebagai contoh saja, kita akan buka dalam Ayub pasal 9. Kita akan lihat di sana Bapak Ibu Saudara. Ayat 1 ya.
Pasal 9 ayat 1, demikian firman Tuhan. Tetapi Ayub menjawab, ayat 2, sungguh aku tahu bahwa demikianlah halnya masakan manusia benar di hadapan Allah. Bapak Ibu Saudara, kita tahu apa yang dialami Ayub saat ini. Pasal 1 mengatakan Ayub adalah orang yang saleh, jujur, ya, menjauhi kejahatan dan takut akan Tuhan. Tuhan sendiri yang memuji pribadi Ayub. Tetapi 5 tragedi hebat yang ia alami, 10 anaknya dalam 1 malam meninggal. 1 malam, 10 Bapak Ibu Saudara. Kita mungkin kalau kehilangan anak 1 saja sedihnya udah luar biasa. Ini 10 Bapak Ibu Saudara. Dan Ayub merupakan laki-laki terkaya, bukan di wilayah, di kota, di kabupaten, di belahan timur. Dia orang terkaya dan hartanya habis dalam waktu yang bersamaan. Apalagi Bapak Ibu Saudara, sahabat-sahabatnya yang harus berdiri bersama dengan Ayub, memberikan kekuatan motivasi, tetapi justru menghakimi Ayub. Bahkan istrinya tidak berfungsi sebagai penolong. Ayub berdiri, tidak ada orang berdiri bersama-sama dengan Ayub menanggung penderitaan yang Tuhan izinkan dalam kehidupan Ayub. Dan kelima, dia mengalami sakit yang luar biasa. Gatal di dalam tubuhnya itu, diprediksi 9 bulan Ayub mengalami hal itu Bapak Ibu Saudara. Digaruk sama beling, gatalnya tidak hilang. Ya. Pun demikian, ketika Ayub mengalami hal yang sangat dahsyat, saya sangat diberkati oleh ayat ini. Sungguh aku tahu bahwa demikianlah halnya masakan manusia benar di hadapan Allah. Bapak Ibu Saudara, hal yang pahit yang ia alami, ya, dia tidak komplain kepada Tuhan. Dia tidak menyalahkan Tuhan. Malah dia bilang masakan manusia benar di hadapan Allah. Padahal kita tahu di pasal 1 Tuhan sangat memuji Ayub. Dia tidak komplain kepada Tuhan. Tuhan saya udah buat A, B, C, D. Tidak Bapak Ibu Saudara. Dia tidak menyalahkan Tuhan dalam problema masalah yang ia hadapi. Ya, dia katakan masakan manusia benar di hadapan Allah. Ketika kita bersanding di hadapan Tuhan, manusia ini tidak ada apa-apanya Bapak Ibu Saudara. Dan Tuhan itu tidak pernah salah atas apa yang terjadi dalam hidup saya dan saudara. Jangan pernah kita menyalahkan Tuhan. Karena dia adalah Allah yang benar adanya. Ya, sekalipun kita benar, kita ini tidak ada apa-apanya. Yesaya 4 ayat 4, segala kesalehanmu adalah kain kotor Bapak Ibu Saudara. Segala, bukan keburukan, kesalehan, kain kotor di hadapan Tuhan. Kain kotor itu maaf, dalam bahasa asli itu adalah pembalut wanita. Bapak Ibu Saudara, itu sangat menjijikan. Jadi ketika peristiwa yang pahit dia alami, ia tidak menyalahkan Tuhan. Dia tetap mengatakan masakan manusia benar. Dan di ayat 3, jikalau ia ingin berperkara dengan Allah, 1 dari 1000 kali ia tidak dapat membantahnya. Ya, berperkara berasal dari kata riyib Bapak Ibu Saudara yang berarti melawan. Ya, membantah, menegur Tuhan. Jadi Tuhan, kenapa Tuhan? Mungkin ada orang Kristen yang seperti itu Bapak Ibu Saudara ya di luar sana. Kenapa Tuhan kok jadi begini? Menegur Tuhan Bapak Ibu Saudara. Itu. Siapakah 1 dari 1000 perkara ketika kita melawan Tuhan, menegur Tuhan. Yang kalah pasti kita Bapak Ibu Saudara. Ya, yang salah pasti kita. Tuhan benar adanya dan dia menang. Ya. Ayub mengatakan hal ini bukan dalam posisi yang sedang aman-aman saja. Bapak Ibu Saudara, dalam keadaan saya katakan luar biasa Ayub ini. Ya, luar biasa. Kesalehannya luar biasa dan pergumulannya pun luar biasa. Karakter yang sangat luar biasa. Ya. Tetapi kita melihat di ayat 4 dia katakan Allah itu bijak Bapak Ibu Saudara. Ya. Allah itu bijak. Saya katakan dia masih bisa berkata Allah itu bijak Bapak Ibu Saudara. Ketika hartanya habis, anaknya meninggal, ya, dia katakan Allah itu bijak. Ketika dia mengalami sakit yang luar biasa, dia mengatakan Allah itu bijak. Dapatkah kita berkata demikian Bapak Ibu Saudara? Ya, penderitaan kita tidak sebanding dengan Ayub. Saya terkadang malu ketika membaca ayat ini. Dapatkah kita berkata Allah itu bijak di tengah-tengah situasi yang sulit seperti Ayub?
Ya. Bijak itu berasal dari kata hakam yang berarti dia adalah pribadi yang bijaksana dalam mengambil tindakan. Ayub berkata, Tuhan adalah hakam ketika anaknya meninggal. Tuhan adalah hakam ketika hartanya habis. Tuhan adalah hakam ketika penyakit yang dialami oleh tubuhnya, Bapak Ibu Saudara. Dia katakan Allah itu bijaksana dengan segala tindakannya luar biasa. Ya. Dia muncul iman, membangun pisteo dalam hidupnya, Bapak Ibu Saudara. Ya, dia tidak menyerah, dia tidak putus asa, dia tetap mengatakan Allah itu bijak. Ya. Dan dia mengatakan Allah itu kuat. Ya, koah dalam bahasa aslinya artinya berkekuatan, Bapak Ibu Saudara. Tuhan itu berkekuatan, teguh kokoh berdiri. Tidak ada yang bisa senggol Tuhan. Kita mau senggol dari sisi mana, dia tetap Allah yang kuat, yang kuat, yang teguh berdiri. Kita mau lemahkan Tuhan di sisi mana, dia tetap Allah yang kuat, yang tetap teguh berdiri. Ya, Bapak Ibu Saudara, di ayat selanjutnya dikatakan, siapakah dapat berkeras melawan dia, ya, dan tetap selamat? Ya, siapakah dapat berkeras? Dalam bahasa asli itu kasa. Ya, kasa itu keras kepala. Ya, jadi saya katakan ketika Tuhan membentuk saya dan saudara, ya, siapakah dapat berkeras melawan dia? Kalau Tuhan lagi tekan kita dengan tangannya, Bapak Ibu Saudara, siapa yang bisa lawan Tuhan? Jadi ketika Tuhan membentuk saya dan saudara, inilah yang dialami oleh Ayub. Dia tidak berusaha membantah Tuhan, melawan Tuhan, tidak. Ya. Dia izinkan, seperti lagu tadi, Tuhan bekerja di dalam hidupnya, membentuk dia. Arti yang kedua, dia adalah ya seorang yang mahir dalam seni membentuk, Bapak Ibu Saudara. Ya, dia adalah seorang yang mahir dalam seni membentuk. Allah itu, hakam itu, ya. Jadi ketika kita dibentuk oleh Tuhan, kita dibentuk dengan tangan yang ahli, penjunan yang ahli, Bapak Ibu Saudara. Bukan yang amatiran, bukan penjunan yang kemarin sore. Ketika saya dan saudara dibentuk oleh Tuhan, menjadi bejana yang indah, jangan kita lawan Tuhan. Jangan kita bantah Tuhan. Karena apa yang dia buat pasti baik buat saya dan saudara. Walaupun yang tidak baik yang kita rasakan, yang Tuhan berikan. Tetapi ujung-ujungnya jikalau kita tidak membantah dan melawan dia, kita akan melihat kebaikan demi kebaikan Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Tuhan tidak akan membiarkan. Dikatakan siapakah yang dapat selamat? Ya, berasal dari kata salam, Bapak Ibu Saudara. Covenant of peace, peace. Perjanjian ikatan damai. Ketika kita tidak melawan membantah Tuhan, maka Tuhan menjadi sekutu dalam hidup saya dan saudara. Ketika mengalami pergumulan proses hidup dalam hidup saya dan saudara, Tuhan berdiri menjadi pembela kita. Untuk itu siapakah yang dapat melawan dia dan tetap selamat? Jikalau kita membantah dan melawan, maka kita tidak menjadi sekutunya Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kita akan sendiri berdiri menghadapi masalah ini dan kita tidak akan menang, Bapak Ibu Saudara. Kita akan kalah dan kita tidak akan menjadi pribadi-pribadi yang tangguh ketika kita mencoba melawan dan membantah Tuhan. Kita tidak akan menang, justru kita akan mengalami hal-hal yang tidak baik dalam hidup kita. Tetapi sebaliknya, seperti Ayub ketika diizinkan Tuhan, dia biarkan Tuhan membentuk, ya, menjadi bejana yang indah, bejana yang bagus, Bapak Ibu Saudara. Ya. Itu tidak mudah, ya. Teori mudah, proses itu berat, Bapak Ibu Saudara. Tapi sekali lagi firman Tuhan yang datang pada saat pagi hari ini, biarlah membuat saya dan saudara, ya, membangun pisteo kepada Tuhan. Seperti tadi yang dialami oleh Lazarus, Maria dan Marta. Lebih baik bagimu kalau aku tidak datang, supaya kamu dapat belajar percaya. Ya. Itu ada hal yang sangat mudah. Ketika Tuhan menjawab doa kita itu sangat mudah kalau Tuhan mau, Bapak Ibu Saudara. Membuat mujizat itu mudah bagi Tuhan. Tetapi ada hal yang lebih penting yang ingin dia urus dalam hidup saya dan saudara. Yaitu berkomitmen teguh, mempercaya Tuhan dalam keadaan apapun. Seperti Ayub ketika dia mengalami hal-hal yang pahit, hal-hal yang sangat luar biasa, dia masih berkata, Allah itu bijak, Allah itu kuat.
luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ya, Mazmur 13 ya. Kita akan baca ayat terakhir, Mazmur 13 ayat 1 saya akan baca. Doa kepercayaan ayat 2. Berapa lama lagi ya Tuhan Kau lupakan aku terus menerus? Berapa lama lagi Kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya supaya jangan aku tertidur dan mati. Bapak Ibu Saudara, pernah alami seperti Daud Bapak Ibu Saudara? Dia berkata berapa kali, berapa lama lagi? Ada 4 kali Bapak Ibu Saudara. Ya, Daud mengalami hal yang sangat berat dalam kehidupannya. Dia katakan berapa lama lagi Tuhan? Ya, tampaknya Tuhan sembunyi dan tidak mendengar Daud. Berapa lama lagi Tuhan? Dia mengalami suatu hal yang hampir mau mati rasanya Bapak Ibu Saudara. Pernahkah kita mengalami seperti hampir mau mati rasanya? Tuhan, belalah Tuhan. Jawablah aku ya Tuhan, supaya mataku bercahaya dan supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia. Dia menunggu sangat lama Bapak Ibu Saudara. Ya, sampai 4 kali, berapa lama lagi. Tapi kita melihat apakah Daud menyerah Bapak Ibu Saudara? Apakah Daud putus asa dan meninggalkan Tuhan? Tidak Bapak Ibu Saudara. Ya, dikatakan di sana di ayat 6. Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena ia telah berbuat baik kepadaku. Bapak Ibu Saudara, dia belum ditolong Tuhan. Kita melihat di sini ayat ini dari 1 sampai 6 masih dalam realita yang sama, situasi yang sama. Ketika Daud berkata, berapa lama lagi Tuhan? Ya, berapa lama lagi? Jawablah aku ya Tuhan. Seperti mau mati. Tapi dia tidak menyerah Bapak Ibu Saudara. Dia membangun pisteo dalam kehidupannya. Dia katakan, tetapi aku Tuhan kepada kasih setiamu aku percaya. Karena hatiku bersorak-sorai. Karena Engkau adalah penyelamatku. Aku mau menyanyi untuk Tuhan. Karena ia telah berbuat baik kepadaku. Padahal dia belum ditolong oleh Tuhan Bapak Ibu Saudara. Tetapi dia membangun pisteo kepada Tuhan. Karena Engkau adalah Tuhan yang menunjukkan kasih setia. Dia percaya dengan sungguh bahwa Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang penuh dengan kasih setia. Bapak Ibu Saudara, berapa lama kita sudah menunggu jawaban Tuhan? Berapa lama saudara sudah tidak dijawab Tuhan? Doa dengan tekun Bapak Ibu Saudara. Jangan menyerah, jangan putus asa, jangan lari dari Tuhan. Tetapi seperti Daud, kita melihat di sana, dia tidak menyerah, dia tetap percaya bahwa Tuhan yang ia sembah adalah Tuhan yang penuh dengan kasih setia. Ya. Yang Tuhan inginkan dalam hidup saya dan saudara adalah jangan sampai masalah melemahkan iman saya dan saudara, melunturkan iman saya dan saudara, mengerdilkan iman saya dan saudara. Ya. Bahkan menjauh dari iman Kristen, lalu lari dan meninggalkan Kristus. Bapak Ibu Saudara, justru ketika masalah datang, penderitaan datang, saya katakan apa? Itu bentuk kasih daripada Tuhan. Iya, supaya iman kita naik, meningkat. Ujian anak SD, SMP, SMA, kuliah tentu beda Bapak Ibu Saudara. Bersyukurlah ketika ujian itu semakin berat kita alami. Berarti Tuhan membawa kita mencapai tingkat iman yang dewasa dan menuju kesempurnaan. Ya, 1 Petrus 1 ayat 7, ayat penutup ya Bapak Ibu Saudara. 6 dan 7. 1 Petrus 1 ayat 6 dan 7. Dikatakan di sana, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah
untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Ya, Bapak Ibu Saudara, maksud semuanya itu untuk membuktikan kemurnian imanmu. Bagaimanakah mungkin Tuhan bisa mendapatkan iman yang murni kalau tidak diuji? Jadi ketika kita diuji Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan mengizinkan berbagai penderitaan, berarti itu ingin membuktikan kemurnian iman saya dan saudara. Apakah kita tetap pisteo kepada Tuhan atau sebaliknya? Masalah datang besar, iman kita harus lebih besar. Mengalahkan masalah itu Bapak Ibu Saudara. Jangan masalah besar iman kita ciut. Kita lari dari masalah. Masalah datang, iman lebih besar. Masalah besar lagi, iman lebih besar. Ini membuktikan kemurnian imanmu, ya. Bapak Ibu Saudara, saya akhiri firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kita pada saat pagi hari ini. Boleh naikkan pujian? Kita bangkit berdiri, kita syukuri dengan lagu Bersamamu Bapa. Engkau ada. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terpujilah. Terpujilah Engkau Tuhan. Engkau ada bersamaku. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus. Amin. Yesus. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku.
Kami sangat berterima kasih dan mengucap syukur kepadamu. Kalau pada saat ini Bapa, lewat kebenaran firman-Mu Engkau menjamah kami semua. Engkau menyatakan segala isi hati-Mu bagi kami, bahwa Engkau adalah Allah yang tidak pernah berubah dalam apapun juga ya Bapa. Baik kasih-Mu, baik kuasa-Mu, baik apapun ya Tuhan yang Engkau kerjakan adalah yang terbaik bagi kami semua. Terima kasih buat segala kebaikan kemurahan Tuhan. Terima kasih buat janji Bapa. Biar Engkau tanamkan itu dalam hati kami semua, untuk kami mulai melakukan segala kebenaran firman-Mu Bapa. Dan kami mohon kepadamu ya Allah, kami mohon pertambahkan iman percaya kepada kami semua. Ajar kami lebih percaya lagi kepadamu Tuhan dibandingkan waktu-waktu yang lalu. Hanya dengan percaya saja kepadamu Bapa, kami melihat Tuhan kemuliaan-Mu dinyatakan hidup kami. Dengan percaya kami boleh melihat Tuhan kuasa-Mu dinyatakan dalam pribadi kami. Dengan percaya kami boleh melihat kuasa-Mu dan merasakan mujizat-Mu Tuhan di dalam setiap pribadi kami semua pada saat ini ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan, kami serahkan hidup kami dalam pengasihan-Mu. Terima kasih buat segala kebaikan dan kemurahan Tuhan seumur hidup kami. Kalau kami berada, semua karena anugerah dan kebaikan kemurahan-Mu. Engkau Bapa yang luar biasa, Bapa yang sangat bijaksana, yang membentuk kami sesuai dengan kehendak-Mu. Jadilah itu bagi kami semua. Berkati akan hamba-Mu Tuhan yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi senantiasa dengan kuasa-Mu Tuhan, dengan lebih heran lagi dimanapun hamba-Mu menyampaikan kebenaran firman-Mu, ada banyak jiwa dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati akan pelayanan hamba-Mu, berkati juga akan rumah tangga hamba-Mu Bapa. Berkati. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu saat ini dan menyerahkan hidup kami dengan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah dan Juru Selamat kami hidup, kami sudah naikkan doa sembahyang kami. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Baiklah, kita akan melaksanakan acara berikutnya pada saat siang hari ini. Sehubungan sudah mendekat akan perayaan Natal, maka pada hari ini saya akan menetapkan, melantik panitia Natal yang sudah dibentuk. Nanti setiap nama-nama yang akan saya sebutkan atau saya panggil maju ke depan. Dan untuk itu sebelum saya nanti akan melantiknya, saya akan menyampaikan satu ayat bagi kita semua dalam Mazmur pasalnya yang kedua. Mazmur pasal 2 ayatnya yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Akulah yang telah melantik rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Jadi bagi setiap nama-nama yang nanti akan maju ke depan yang untuk dilantik, kita harus mengetahui bahwa yang melantik saudara semua adalah bukan saya, tetapi adalah Tuhan Allah yang ada di Sion. Sion berbicara tentang di mana Allah bertahta, berbicara tentang kerajaan surga yang kudus. Dia yang melantik Bapak Ibu Saudara yang akan maju ke depan untuk masuk ke dalam pengurusan panitia Natal periode tahun 2022 sampai 2023. Dengan itu Saudara harus mengerti dan memahami bahwa kata lantik ini artinya mengangkat dan mempercayakan supaya kita semua boleh sungguh-sungguh melaksanakan semua tugas yang mulia. Tugas ini bukan merupakan beban tetapi satu anugerah bagi kita semua. Seringkali saya sampaikan bahwa apapun yang Tuhan percayakan kepada kita semua itu adalah anugerah Tuhan yang luar biasa bagi kita semua. Itu sebabnya pesan firman Tuhan bagi kita semua, kita harus ingat bahwa Tuhan sudah mempercayakan, marilah kita mau bergandengan tangan. Nanti setelah panitia Natal dibentuk, akan membuat program untuk perayaan Natal. Dan saya mohon juga semua sidang jemaat di tempat ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mau bergandengan tangan bersama-sama untuk memuliakan nama Tuhan. Sebagaimana tadi firman Tuhan, Tuhan yang akan membentuk kita semua, menjadikan kita semua menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan. Dengan ini saya akan memanggil nama-nama. Setiap nama yang dipanggil tolong maju ke depan.
Saya undang maju ke depan, langsung berdiri saja depan mimbar ini, menghadap ke saya. Yang pertama, saya bacakan dulu susunan panitia Natal GPDI Gereja Pantai Kosta Indonesia Citirep tahun 2022. Pelindung saya sendiri, Pendeta Johan Daniel Andia, penasehat, para pembela sidang. Lalu ketua saya undang maju ke depan Bapak Robert Simon, sekretaris Ibu Iren maju ke depan, turun ke bawah. Lalu bendahara Ibu Rita Otista, lalu seksi komsusi Ibu Nerlela, seksi musik Bapak Rian maju ke depan. Lalu seksi sekolah minggu Sandi, tolong kalau masih ada di atas dipanggil. Oh ya. Lalu seksi dekorasi Bapak Prantoni. Bapak Prantoni maju ke depan. Kemudian seksi acara Agape dan Bapak Alfian. Bapak Alfian turun dulu ke bawah. Lalu seksi dokumentasi Megan maju ke depan. Dan seksi dana Bapak Beni dan Bapak Martin Kawengian. Kemudian seksi Humas dan Keamanan Bapak Peter Duha maju ke depan. Bapak Tampu Bolon, Bapak Sugeng maju ke depan. Bapak Striono. Dan selanjutnya untuk petugas perayaan Natal, worship leader Agape dan Delphi. Agape kebetulan tidak ada, Delphi ada pagi ini. Lalu untuk MC Ibu Rita Acing, ya, Ibu Rita dan Ibu Acing sudah ada di bawah tadi. Kemudian singer Widya Septian, ada Septian. Maya, Ibu Maya maju ke depan, Ibu Ayu Lili. Dan pemain musik semua tim musik ya. Kemudian kolektan Ibu Linawati, Ibu Jinata ya. Ibu Jinata maju ke depan, Ibu Indahwati. Ada Ibu Indahwati. Lalu Elsa ada. Lalu Erika. Kemudian sambut tamu Olive, Andin, Pierre ada. Kemudian Matthew. Ya. Tamborin Sophie, Ocha, Claudia, Naomi. Dan soundman Rizal dan Andre. Turun dulu ke bawah. Haleluya, puji Tuhan. Balik saya undang kita semua, sidang jemaat yang kasih Tuhan, kita bangkit berdiri semuanya, menghadap ke sini semua, menghadap ke saya. Ya, bagiin 2 sap aja, 3 atau 3 sap boleh. 3 sap. Haleluya. Kita mengangkat sebuah pujian yang berkata, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Haleluya. lebih dari hidup.
kami datang menghadap hadirat-Mu, ya Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Kudus, yang Maha Agung, yang kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sesungguhnya benar Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, kemurahan-Mu melebihi hidup kami, kasih setia-Mu kekal sampai selama-lamanya. Dan saat ini Tuhan, kalau kami Tuhan sudah dikumpulkan di rumah-Mu, dan kami sudah memuji memuliakan nama-Mu, bahkan kami sudah diberkati lewat kebenaran firman-Mu. Saatnya Tuhan, hamba-Mu akan melaksanakan apa yang sudah ditetapkan oleh Engkau lewat Tuhan kuasa-Mu, kasih-Mu bagi kami semua, di mana pada saat ini Tuhan Kau melihat akan umat-umat-Mu berdiri menghadap tahta kemuliaan-Mu Bapa. Mereka Tuhan datang kepadamu, menyerahkan hidup mereka untuk menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan, khususnya Tuhan untuk Tuhan bekerja di ladang-Mu, untuk Tuhan melaksanakan perayaan Natal, Tahun Baru dan Paskah ya Bapa, yang akan kami laksanakan. Sebelum kami memulainya ya Tuhan, kiranya Engkau Tuhan menguduskan kami semua, Engkau melayakkan kami semua, dan mengampuni setiap tala dosa kami, supaya apa yang sudah Engkau percayakan kepada kami semua, kami boleh laksanakan dengan sungguh-sungguh, dengan rasa takut dan hormat akan Engkau, sebab sesungguhnya Engkaulah yang menetapkan, yang melantik umat-umat-Mu pada siang hari ini. Bapa dalam surga, sekali lagi Tuhan, Engkau rapi setiap umat-umat-Mu, kuduskan mereka semua, biar mereka boleh bergandeng tangan bersama-sama untuk Tuhan melayani akan Engkau. Dan saat ini hamba-Mu melaksanakan Tuhan, mentahbiskan atau melantik akan umat-umat-Mu yang sudah masuk dalam susunan panitia Natal ini. Hamba serahkan dalam tangan pengasihan-Mu, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba melantik akan umat-umat-Mu untuk menjadi panitia Natal tahun 2022 dan sampai tahun baru 2023 sampai Paskah, dan biar kiranya kasih karunia Allah, kekuatan, kesehatan daripada Tuhan menyertai umat-umat-Mu mulai hari ini, besok sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih. Silakan kembali duduk ke bangku. Selanjutnya saya akan panggil bagi Bapak Ibu yang pada waktu minggu lalu saya sudah membawa anak-anak untuk diserahkan kepada Tuhan. Saya panggil nanti Bapak Robi, ada? Bapak Robi maju ke depan. Selanjutnya Ibu Teresia Situmorang, silakan berdiri dulu depan. Ya. Oh ya. Oh ya, maaf. Nama Bapak Juprin Situmorang ada? Atau Ibu? Tidak ada. Saya mengundang maju ke depan juga Bapak Budi Gunawan atau Ibu Pipi, ada pagi ini? Baik, kalau tidak ada saya serahkan saja ini kepada Bapak Robi. Terima kasih ya, berkati. Selanjutnya sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Rini yang sudah melayani kita pada saat ini, pagi hari ini. Saya percaya Tuhan memberkati semua. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, kita sudah diberkati lewat kebenaran firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Nanti persembahan persepuluhan, persembahan ucapan syukur, persembahan kasih dapat dimasukkan ke persembahan yang pertama kali dijalankan. Puji nama Tuhan, sambil persembahan dijalankan, angkat pujian, Allah itu baik. Kasih setianya yang
persembahan saudara, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Saya akan bacakan acara ibadah sepekan berjalan seperti biasa. Hari Rabu, ibadah doa umum dan para pelayan dimulai pada jam 6 sore. Hari Jumat, latihan pujian penyembahan untuk ibadah raya Minggu dimulai pada jam 7 malam. Hari Sabtu, ibadah youth pemuda remaja dimulai pada jam 6 sore. Dan hari Minggu depan kita akan beribadah lagi dimulai pada jam 8 pagi. Sudah mulai onsite, mulai di bulan Agustus ini. Dan ibadah sekolah minggu juga onsite akan dimulai pada jam 8 pagi. Pengumuman kedua, bagi Bapak Ibu yang ingin menyerahkan untuk penyerahan anak dalam bulan Agustus ini akan diadakan penyerahan anak di GPDI Citerep ini. Nanti Bapak Ibu yang ingin melakukan penyerahan anak dapat menghubungi Ibu Rohani untuk formulir dan untuk didata. Pengumuman yang ketiga, persembahan untuk multimedia. Bagi Bapak Ibu yang berkenan tergerak untuk memberikan persembahan untuk multimedia yang kita pakai saat ini, nanti selesai ibadah dapat dimasukkan ke kotak persembahan yang ada di belakang whiteboard. Saya rasa sekian pengumuman, tidak ada pengumuman yang lain. Kita akan tamatkan ibadah kita pada saat maaf, ada perubahan. Jadi ibadah doa yang biasa diadakan hari Rabu, mulai minggu ini akan diadakan pada hari Jumat jam 6 sore, dilanjutkan dengan latihan untuk ibadah raya hari Minggu. Puji nama Tuhan, kita tamatkan ibadah kita pada saat pagi hari ini. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Haleluya Tuhan, terima kasih buat penyertaan-Mu dalam ibadah raya kami pada saat pagi hari ini. Kiranya segala pujian, hormat, syukur, dan kemuliaan kami naikkan hanya bagi-Mu. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all His
Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan, kebesaran dan kuasa kami naikkan kepada-Mu Bapa di dalam surga. Terima kasih kami ucapkan kepada-Mu kalau pada saat ini Tuhan Engkau masih terus menyatakan sakit setia-Mu bagi kami semua. Tuhan tolong, Tuhan jaga lindung kami semua. Dan saat ini hamba berdoa pada setiap sidang jemaat-Mu Bapa, serahkan mereka dalam tangan pengasihan-Mu. Keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi. Dari mulai kaum ibu bapa, pemuda-pemudi, kaum remaja, tunas remaja, anak-anak sekolah minggu kelas Abraham, Ishak dan Yakub, sampai kepada setiap bayi-bayi yang masih kecil, bahkan bayi dalam kandungan ibu mereka. Tuhan menolong, Tuhan menjamah, memberkati mereka semua. Bahkan saat ini juga apabila ada umat-umat-Mu yang terganggu kesehatannya, yang mengalami sakit penyakit, Tuhan jamah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan jamah memberikan kekuatan, kesehatan, kesembuhan. Bahkan umat-umat-Mu yang sedang menghadapi pergumulan baik dalam masalah rumah tangga, masalah dalam pekerjaan, masalah apapun Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu bahwa Engkau Allah yang tidak pernah berubah dalam hal apapun juga Tuhan. Engkau akan menyatakan Tuhan segala sesuatu tepat pada waktu-Mu ya Tuhan. Jadi bagi kami semua, terima kasih Tuhan Yesus buat segala kebaikan kemurahan Tuhan. Dan saat ini hamba juga berdoa buat hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu, Ibu Pendeta hari ini Tuhan jamah senantiasa memberikan kekuatan, kesehatan. Bahkan Engkau tahu segala pergumulan masalah yang sedang dihadapi saat itu Tuhan. Engkau yang membela hamba-Mu, Engkau yang akan menolong hamba-Mu Tuhan, sehingga hamba-Mu senantiasa boleh kuat dan teguh di dalam bendang-Mu ya Bapa. Berkati sekali lagi akan rumah tangganya, suami dan anak, juga berkati pelayanannya ya Bapa. Engkau pakai senantiasa hamba-Mu. Terima kasih juga hamba ucapkan kepada-Mu, memberkati umat-umat-Mu yang sudah melayani Engkau dalam saat pagi hari ini. Baik pemimpin pujian, para penyanyi, pemain musik, pemain tamborin, operator mixing dan infokus, pengumpul persembahan. Tuhan Engkau sama-sama memberkati mereka semua. Dan saat itu kami berdoa kepada-Mu Tuhan buat bangsa dan negara kami, khususnya Tuhan pada saat ini, bulan ini Tuhan, kami terima kasih kalau Engkau sudah memberikan kemerdekaan bagi bangsa dan negara kami. Kami boleh menikmati kemerdekaan selama Tuhan 77 tahun ini. Engkau sudah menjaga, melindungi kami semua, sehingga kami boleh menikmati segala kebaikan kemurahan-Mu Bapa. Dan saat itu kan kami berdoa buat pemimpin bangsa kami, dari mulai Bapak Presiden dan Wakil Presiden, Bapak Joko Widodo, juga Bapak Maruf Amin. Tuhan memberkati, memberikan kekuatan, kesehatan, umur panjang kepada mereka semua. Berikan hikmat marifat daripada-Mu Bapa. Engkau memberkati kesehatannya, memberkati rumah tangganya Tuhan. Engkau senantiasa jaga, lindungi Tuhan akan pemimpin bangsa kami ini. Juga para menteri yang ada Tuhan, jamah mereka semua. Pemerintah daerah yang ada dari gubernur Tuhan sampai ke pemerintahan yang rendah, Tuhan sama-sama Tuhan memakai mereka semua. Khususnya kami berdoa buat pemerintah setempat Muspika yang ada, dari mulai Bapak Camat Tuhan, Bapak Dan Ramil, Bapak Kapolsek Tuhan, sama-sama Tuhan memberkati mereka semua. Biar lewat berkat daripada-Mu Tuhan, kami semua boleh beribadah dengan tenang, dengan damai tempat ini, dan di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Selanjutnya Tuhan serahkan umat-umat-Mu sepanjang minggu ini, hari lepas hari ke dalam tangan Tuhan. Engkau menjauhkan umat-umat-Mu dari segala niat-niat orang yang berbuat jahat, penyakit, kecelakaan, berbahaya. Engkau lalukan daripada umat-Mu, bahkan segala bentuk kuasa kegelapan Engkau lalukan daripada kami semua. Terima kasih. Sementara umat-umat-Mu akan kembali pulang ke rumah mereka masing-masing, mari Engkau sertai, pimpin, tibakan mereka dengan segala selamat daripada-Mu. Terima kasih Bapa. Dan akhirnya Tuhan, kami mentamatkan ibadah ini, kami alaskan doa sembahyang kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami yang hidup. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Engkaulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Marilah kita pulang ke tempat tinggal kita masing-masing dengan membawa damai sejahtera yang berlimpah dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus, serta persekutuan penghiburan dan keberanian dari Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini, besok sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Haleluya.